Bayangkan ini, Anda tertangkap oleh musuh terkuat di dunia, Kaisar Romawi. Di depan Anda, sebuah kuali minyak mendidih disiapkan khusus untuk Anda. Anda baru saja melihat rekan Anda dilempar ke dalamnya, tewas dalam hitungan detik. Kaisar memberi Anda pilihan terakhir. Tinggalkan agamamu atau nasibmu sama... Anda menolak. Tapi saat para penjaga menyeret Anda menuju kuali panas itu, Anda tiba-tiba menangis. Kaisar tertawa. Dia pikir dia telah mematahkan semangat Anda. Dia pikir Anda akhirnya takut mati. Dia salah besar. Alasan Anda menangis bukanlah karena takut. Alasan Anda menangis adalah sesuatu yang akan mengguncangkan singgasana Kaisar, membuatnya takjub, dan mengubah eksekusi ini menjadi negosiasi paling heroik dalam sejarah. Bagaimana seorang tawanan di ambang kematian bisa membebaskan 80 orang hanya dengan sebuah ciuman? Ini adalah kisah nyata Abdullah bin Hudzafah Asy-Syahmi, sebuah cerita tentang keteguhan iman yang melampaui logika dan kecerdasan yang membebaskan. Kisah-kisah luar biasa seperti ini seringkali terkubur dalam sejarah. Jika Anda ingin menemukan lebih banyak lagi permata tersembunyi, kisah-kisah yang akan menggetarkan hati dan menginspirasi hidup Anda, pastikan Anda menekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya. Percayalah, Anda tidak akan mau ketinggalan apa yang akan kami bagikan ke depan. Sekarang, mari kita selami bagaimana semua ini terjadi. Bagian 1. Tawanan bernama Abdullah. Semua ini terjadi pada masa keemasan kekhalifahan Umar bin Khattab. Pasukan Muslim dikirim untuk menghadapi salah satu dari dua negara adidaya saat itu, Kekaisaran Romawi. Dalam pertempuran itu, seorang sahabat bernama Abdullah bin Hudzafah Asy-Syahmi tertawan. Dia bukan tawanan biasa. Dia dibawa langsung ke hadapan Kaisar Romawi. Ini adalah pertemuan antara dua kekuatan. Kekuatan duniawi seorang kaisar dan kekuatan iman seorang sahabat. Kaisar mungkin terkesan dengan sosok Abdullah langsung memberikan tawaran yang luar biasa. Masuklah ke agamaku, menjadi Nasrani, dan aku akan memberimu separuh dari kerajaanku. Separuh kerajaan, harta, kekuasaan, istana, semua miliknya, hanya dengan satu kata ya. Tapi jawaban Abdullah datang cepat, tegas, dan tanpa keraguan sedikit pun. Demi Allah, kata Abdullah, bahkan jika engkau memberiku seluruh kerajaanmu dan semua kerajaan Arab digabungkan, aku tidak akan pernah meninggalkan agama Muhammad, bahkan untuk sekejap mata pun. Ujian pertama gagal menggoyahkannya. Kaisar pun murka. Bagian kedua, ujian kuali mendidih. Kaisar memutuskan untuk menggunakan cara yang lebih kejam lagi. Dia tidak akan mencoba membeli imannya, dia akan menghancurkannya dengan rasa takut. Dia memerintahkan pasukannya menyiapkan kuali besar. Minyak dituangkan dan api dinyalakan di bawahnya hingga mendidih hebat. Lalu, Kaisar melakukan taktik psikologis yang brutal. Dia membawa seorang tawanan Muslim lainnya, rekan Abdullah. Di depan mata Abdullah, prajurit Muslim itu dilemparkan ke dalam minyak mendidih. Tubuhnya hancur seketika. Kaisar menoleh ke Abdullah, wajahnya dingin. Masuklah ke Nasrani, atau nasibmu akan sama persis seperti dia. Bagi Abdullah bin Hudzafah, jawabannya tetap sama. Tidak. Kaisar kehabisan kesabaran. Lemparkan dia! Para penjaga mencengkeram Abdullah, mereka mulai menyeretnya ke tepi kuali yang mengerikan itu. Inilah akhirnya. Tapi disitulah hal yang tak terduga terjadi. Abdullah bin Hudzafah menangis. Bagian 3. Air mata yang menggetarkan Kaisar. Kaisar yang melihat itu tertawa berhahak-hahak. Hahaha, akhirnya kau takut. Kau menangis karena takut mati. Dia merasa menang. Dia memerintahkan penjaganya, bawa dia kembali kepadaku. Aku ingin mendengar dia memohon. Para penjaga menyeret Abdullah kembali ke hadapan Kaisar. Kaisar menatapnya dengan penuh kemenangan. Kenapa kau menangis? Apa kau akhirnya sadar betapa bodohnya dirimu?
Abdullah menyeka air matanya. Dia menatap lurus ke mata Kaisar dan memberikan jawaban yang akan tercatat selama-lamanya dalam sejarah. "Aku menangis," kata Abdullah, "bukan karena aku takut mati. Aku menangis karena aku hanya punya satu nyawa untuk kuberikan di jalan Allah di Kuali ini. Aku berharap aku punya 100 nyawa sehingga aku bisa mati syahid berulang-ulang kali seperti ini demi agamaku." Ruangan itu hening. Tawa Kaisar lenyap. Dia baru saja mendengar sesuatu yang tidak pernah dia bayangkan. Dia berhadapan dengan jenis keyakinan yang tidak bisa dibeli dengan emas atau dipatahkan dengan siksaan. Dia sadar dia tidak bisa mengalahkan orang ini. Bagian 4. Negosiasi pahlawan. Keaguman mengalahkan kemarahan Kaisar. Dia menatap Abdullah bin Hudafah dengan pandangan baru. "Baiklah," kata Kaisar. Suaranya melembut. "Aku akan membebaskanmu. Tapi ada satu syarat." "Apa syaratnya?" "Membayar tebusan, menjadi mata-mata?" Kaisar berkata, "Ciumlah kepalaku." Hanya itu, sebuah gestur penghormatan kepada Kaisar dan dia bebas. Abdullah berpikir sejenak. Ini adalah musuh Allah. Menunduk kepadanya adalah hal yang sulit. Tapi kemudian sebuah ide cemerlang terlintas di benaknya. Dia melihat sebuah peluang. Dia menatap Kaisar, "Hanya aku? Atau apakah engkau akan membebaskan semua tawanan Muslim bersamaku?" Kaisar terdiam sejenak, lalu dia mengangguk. "Jika kau mencium kepalaku, aku akan membebaskanmu dan semua rekanmu." Abdullah bin Hudafah tidak ragu lagi. Ini bukan lagi tentang dirinya sendiri. Ini tentang 80 nyawa saudaranya yang sedang menunggu di penjara. Dia maju dan dia mencium kepala Kaisar Romawi itu. Sesuai janjinya, Kaisar membebaskan Abdullah bin Hudafah dan 80 tawanan Muslim lainnya. Bagian 5. Penghormatan dari Sang Khalifah. Bayangkan kembalinya mereka ke Madinah bukan sebagai tawanan yang kalah, tapi sebagai pahlawan yang menang. Kabar tentang apa yang terjadi sampai ke telinga Khalifah Umar bin Khattab. Umar mengumpulkan orang-orang. Ketika Umar melihat Abdullah bin Hudafah, beliau tidak hanya menjabat tangannya, beliau tidak hanya memeluknya. Umar, sang khalifah, berkata dengan suara lantang, "Sudah menjadi kewajiban bagi setiap muslim untuk mencium kepala Abdullah dan akulah yang akan memulainya." Di hadapan semua orang, Khalifah Umar bin Khattab, pemimpin umat Islam, membungkuk dan mencium kepala Abdullah. Bukan karena Abdullah mencium kepala Kaisar, tapi sebagai penghormatan tertinggi atas keteguhan imannya yang luar biasa dan kecerdasannya yang telah membebaskan 80 nyawa. Abdullah tidak takut kehilangan nyawanya. Dia tidak tergiur dengan harta dunia, dan ketika dihadapkan pada pilihan sulit, dia mengubahnya menjadi kemenangan. Bukan hanya untuk dirinya sendiri, tapi untuk semua saudaranya. Kisah Abdullah bin Hudafah mengajarkan kita bahwa keteguhan sejati tidak diukur saat kita nyaman, tapi saat kita berada di titik terendah. Dan kecerdasan sejati adalah kemampuan melihat peluang untuk kebaikan, bahkan di tempat yang paling berbahaya sekalipun. Apa pendapat Anda tentang keputusan Abdullah? Bagian mana dari kisah ini yang paling menggetarkan hati Anda? Tuliskan di kolom komentar di bawah. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di kisah inspiratif berikutnya.